Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Anang Rizky Prasetyo dengan NIM IK 0423011. Saya di sini akan bahasa Jawanya itu mengumpulkan tugas dari Mbak Tiara, yaitu dosen saya di ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Nanti saya cantumin di sini. Ini. Baik. Di sini akan menerangkan tentang komunikasi intrapersonal mengenai pengertian dan komponen persepsi. Baik, kita mulai dari pendahuluannya dulu ya guys. Komunikasi merupakan kegiatan yang tidak mungkin terlewatkan dalam keseharian manusia. Tidaklah mungkin manusia untuk tidak berkomunikasi, mengingat hakikatnya sebagai makhluk sosial yang harus terus berinteraksi dengan individu lain. Jadi kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain karena kita hakikatnya itu adalah makhluk sosial. Kita itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi begitu ya. Seintrovert-introvertnya kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Seperti itu. Terus dalam buku Human Behavior and Inventory of SCINTICV Finding 1964, pokok itu nanti saya jelaskan di sini. Menyebutkan bahwa komunikasi merupakan proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui penggambaran, penggunaan kata, angka, simbol, dan lain sebagainya. Bahwa komunikasi merupakan bukan hanya dalam bentuk ucapan ataupun berbicara, namun berkomunikasi dalam bentuk nonverbal, misal dengan simbol seperti rambu lalu lintas atau hal yang lainnya. Hal tersebut juga merupakan suatu bentuk komunikasi atau juga sering kita jumpai pada kegiatan pramuka, yaitu seperti contohnya sandi Morse. Namun tidak semua komunikasi harus melibatkan individu atau kelompok lain. Meskipun Laswell menyebutkan bahwa syarat berkomunikasi harus ada komunikator dan si komunikan, tidak melalui dua komponen tersebut harus diisi oleh dua orang yang berbeda, karena ada jenis komunikasi yang melibatkan diri kita sendiri, yaitu komunikasi intrapersonal. Kita masuk ke bagian pengertian komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi terhadap diri sendiri, batin itu bahasanya, dengan cara individu dalam melalui simbolik dari suatu pesan yang memberikan umpan balik untuk diri kita sendiri dalam proses internal. Komunikasi ini meliputi persepsi, sensasi, memori, dan berpikir. Jadi komunikasi intrapersonal ini seperti kita itu merenung kepada diri kita sendiri tentang apa yang sudah kita lewati hari ini atau ya masa-masa yang lalu, seperti itu. Jadi komunikasi intrapersonal ini merupakan komunikasi bentuk terhadap diri kita sendiri. Kita masuk ke tahap kedua. Komunikasi intrapersonal, terjadinya komunikasi ini harus melalui proses terlebih dahulu dan tidak bisa terjadi secara langsung. Seperti yang aku katakan tadi ya, komunikasi intrapersonal ini kita harus memiliki sebuah momen dahulu. Seperti contohnya kita hari ini tuh habis ngapain toh? Kita ini habis berkegiatan apa? Nah, setelah terjadi proses seperti itu, kita baru bisa melakukan komunikasi intrapersonal ini. Seperti contohnya kita tadi habis main sepak bola dan kita
tim saya itu kalah. Lah itu kita itu dalam mungkin malamnya kita itu berpikir kenapa kok kita kalah. Mungkin karena kita itu kurang kompak atau kurang dalam gimana ya, berlatih seperti itu. Dan ada beberapa tahapan melalui proses seperti itu. Yang pertama itu sensasi. Hal ini terjadi apabila indera kita melalui atau merasakan, merespon lalu menstimuli menuju syaraf untuk diproses otak agar bisa mengolah tentang apa yang terjadi. Ketika otak kita mulai mengerti apa yang sedang terjadi, lalu kita memulai merasakan yang terjadi, yang disebut sensasi ini. Jadi saat kita kalah itu kita itu merenung kenapa kok kita bisa kalah dalam sepak bola tadi, ada apa ya yang terjadi atau seperti yang saya bicarakan tadi, kenapa ya kok kita itu bisa kalah ya dalam turnamen sepak bola yang tadi. Karena otak kita mulai mengerti apa yang terjadi, yang kita melalui atau merasakan yang disebut sensasi. Jadi kan kita kalah, kita itu merasa galau atau merasa sedih. Kenapa kok kita bisa kalah tadi, karena apa gitu. Yang kedua itu persepsi. Jika sensasi adalah bentuk respons, maka persepsi merupakan sebuah penilaian setelah adanya sensasi. Menurut Rudolf F. Verdeber, pokoknya itu di sini nanti. Nah, persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi. Yang ketiga, ada memori. Memori berperan penting dalam proses komunikasi intrapersonal karena akan berpengaruh pada persepsi atau atau saat kita berpikir, pola pikir kita seperti itu. Yang selanjutnya adalah berpikir. Untuk memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan sesuatu yang baru, kita melalui tahap yang selanjutnya, yaitu pengertian persepsi. Pengertian persepsi dalam segi psikologis seperti cukup penting bagi manusia dalam merespon berbagai hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan penerimaan langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Sugihartono pernah mengemukan bahwa persepsi adalah kemampuan otak menerjemahkan stimulus atau proses yang menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi berarti suatu proses individu untuk menafsirkan dan mengolah kata, menginterpretasikan suatu hal yang didapat dari indera mereka, seperti memberikan kesan atau menyimpulkan pendapat. Selanjutnya, komponen persepsi. Walgito pada tahun 2002 mengatakan bahwa persepsi itu mengandung 3 komponen yang membentuk struktur sikap, yaitu 1. Komponen kognitif. Komponen kognitif merupakan komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita mempersepsikan terhadap suatu objek. Yang selanjutnya adalah komponen efektif atau komponen emosional, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap suatu objek atau sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa yang tidak senang merupakan hal yang negatif. Yang selanjutnya adalah komponen konatif, komponen perilaku. Komponen konatif yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas
sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek yang kita alami. Kalau membahas komunikasi intrapersonal kan juga kita tidak luput tentang persepsinya ya. Jadi untuk persepsi ini sangat penting dalam suatu proses yang kita lalui saat ingin berkomunikasi intrapersonal itu. Persepsi ini tentu saja sangat penting karena bagian dari proses komunikasi intrapersonal. Sudah pasti semua orang bisa berpersepsi. Persepsi sendiri merupakan proses kognitif untuk memahami informasi dan lingkungannya melalui indera yang mereka miliki. Jadi persepsi tidak pernah luput dari komunikasi intrapersonal. Baik, seperti itu tugas saya. Jadi mungkin agak belepotan, tapi saya minta maaf karena saya masih pemula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.